Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan membagikan video tutorial cara menggunakan e-learning. Baiklah, kita masuk pada aplikasi browser, bisa Chrome, bisa Mozilla, ataupun aplikasi browser yang lain. Kali ini saya menggunakan Chrome. Ketikkan alamat e-learning Man 1 Polman, e-learning Man 1 polman.com. Oke, silakan masukkan user dan password yang telah dibagikan. Misalkan saya gunakan user contoh, ini contoh ya. Ini hanya contoh, jangan ini yang digunakan ya. Sekali lagi, ini hanya contoh. Oke, setelah masukkan user dan password, klik login e-learning, maka e-learning akan terbuka. Maka kita akan dihadapkan pada 9 menu yang ada. Saya perkenalkan satu persatu. Menu yang pertama adalah menu forum. Menu forum ini adalah menu untuk kita dalam satu kelas saling satu kelas. Ini adalah menu forum untuk kita satu madrasah saling berkomunikasi. Nah, ini contohnya Pak Arwan, dia memposting satu hari yang lalu, absen yuk. Kalau kita juga mau melakukan sebuah postingan, tinggal kita masukkan komentar ya. Ini kayak Facebook aja sih. Nah, ini contohnya postingan Pak Reski, perpisahan sebentar lagi, belum tentu bertemu lagi. Ini diposting pada bulan Ramadan ya. Oke, kembali ke menu awal, klik gambar rumah di sudut kanan atas. Nah, itu tadi menu forum. Kemudian ada menu kelas online. Nah, menu kelas online ini adalah disinilah menu kelas-kelas yang kita ikuti. Nah, kebetulan untuk contoh ini baru ada satu kelas, yaitu kelas 12 IPA 1 Matematika Minat. Nah, di sini akan muncul sebanyak kelas yang kita ikuti. Kalau misalkan ada 10 mata pelajaran, maka di sini akan ada 10 kelas yang tersedia. Oke, kembali lagi ke menu utama, klik lagi logo rumah di sudut kanan atas atau menu home. Kemudian yang ketiga adalah menu kalender. Nah, menu kalender ini adalah di sini ada menu kalender pendidikan. Di sini akan muncul hari-hari libur, kapan pembelajaran aktif, kapan pembelajaran tidak aktif. Oke, kembali lagi ke menu home. Nah, kemudian menu yang keempat adalah menu tugas kelas. Menu tugas kelas. Nah, di sini adalah kumpulan tugas ya. Nah, di sini ada tugas ujian CBT. Jadi di sini ada 3 tugas. Yang pertama tugas ujian CBT, kemudian yang kedua tugas pengetahuan, yang ketiga tugas keterampilan. Nah, yang pertama tugas ujian CBT ini adalah, coba perhatikan, karena di sini kebetulan belum ada ujian, jadi data masih kosong. Jadi di sini biasanya akan muncul bahwa kelas ini, ujian mata pelajaran ini, soalnya ada berapa, akan langsung muncul di sini ya. Jadi pada saat kita mau mengikuti ujian, tinggal pilih di kolom aksi. Di sini akan muncul ikuti ujian. Tinggal kita klik nanti di sini ikuti ujian. Oke. Jadi ini biasanya digunakan pada saat ulangan harian dan ulangan semester. Oke, kemudian kita kembali lagi ke menu sebelumnya, di menu tugas pengetahuan. Ini kalau ada tugas harian, misalkan ada PR, caranya sama dengan tadi, tinggal kita klik aksi di sini, upload tugas atau kerja tugas.
Kemudian tugas yang ketiga, tugas KI4 atau tugas keterampilan. Sama caranya juga, tinggal kita klik di sini di aksi upload atau kerja tugas. Oke. Kita kembali ke menu utama. Kemudian menu profil. Nah, di sini adalah profil kita. Jika mau ubah password, atau mau perbaharui tanggal lahir, tinggal klik perbaharui profil atau perbaharui password kalau mau merubah password supaya teman-temannya tidak tahu passwordnya. Nah, kalau kita klik perbaharui profil berarti kita akan mengubah kalau misalkan ada kesalahan dari penginputan. Nah, tinggal kita ganti, misalkan tanggal lahirnya salah, nanti tinggal kita perbaiki di sini, kemudian klik simpan perubahan. Oke, sudah tersimpan ya. Nah, kemudian perbaharui password, kalau kita mau ganti password, nah tinggal masukkan password baru, konfirmasi password baru, terserah passwordnya mau password apa. Oke, menu profil sudah, kembali lagi ke menu utama. Kemudian guru online, ini untuk melihat siapa saja guru yang sedang aktif ya. Maka di sini akan muncul, oh ini sedang online ya. Oke, kemudian siswa online hampir sama dengan guru online, cuma di siswa online untuk melihat teman-teman kita yang sedang online pada saat itu. Kembali ke menu kelas online, ini masih ada beberapa bagian di sini yang perlu kita jabarkan. Kita masuk di kelas online, klik salah satu kelas yang kita ikuti. Nah, maka di sini ada beberapa menu lagi. Menu yang pertama adalah menu forum. Nah, kalau tadi forum yang pertama itu untuk satu madrasah. Nah, untuk forum yang di sini adalah khusus untuk kelas 12 IPA 1 Matematika Minat. Jadi kalau misalkan kita memposting sesuatu di sini, maka yang bisa melihat hanya seluruh siswa di kelas 12 IPA 1. Oke, kembali ke menunya lagi. Kelas online. Ada menu timeline. Oh, sorry ya, ini tadi forum sama dengan tadi ya. Menu timeline ini adalah menu yang khusus untuk kelas kita sendiri ya. Di sini akan ada kiriman guru. Di sini ada pengumuman ya, yang akan dilakukan oleh guru. Oke, kemudian menu kompetensi, di sini akan kita lihat materi apa saja yang akan kita pelajari selama satu semester. Di sini ada dua, materi pengetahuan dengan materi keterampilan. Jadi di sini karena gurunya kebetulan belum mengisi, maka di sini akan muncul bahwa materi pada semester ini untuk pengetahuan kita belajarnya materi ini, keterampilan belajarnya materi ini. Jadi nanti tinggal dicek di sini ya, gurunya akan menginput materi apa saja di materi pengetahuan dan materi keterampilan. Oke, kemudian yang ketiga menu KKM. Menu KKM ini adalah menu untuk melihat berapa standar nilai kelulusan mata pelajaran tertentu. Jadi di sini akan muncul bahwa siswa atau peserta didik dikatakan tuntas jika nilainya minimal sekian. Jadi di sini akan muncul nanti berapa nilai KKM-nya ya. Kebetulan ini gurunya belum melakukan pengisian juga. Oke, kembali ke menu kelas tadi, klik menu buku ya. Kemudian RPP. Nah, RPP ini untuk melihat rencana pembelajaran dilakukan oleh guru. Pertemuan pertama apa? Jadi siswa di sini bisa melihat pertemuan pertama apa saja yang akan dilakukan oleh guru dalam ruangan. Jadi kita bisa lihat sendiri, persiapkan diri kita. Dalam pertemuan kali ini kita akan melakukan pembelajaran seperti ini. Oke, kembali ke menu kelas tadi, klik menu buku. Kemudian bahan ajar. Nah, di bahan ajar ini, di sini akan tersedia materi-materi yang akan kita pelajari selama satu semester. Jadi siswa tinggal membuka bahan ajar, kemudian download bahan ajar yang disediakan oleh guru untuk kita pelajari di rumah. Jadi di sini akan muncul misalkan bab 1. Ada bisa berupa buku, bisa berupa video, bisa berupa PowerPoint ataupun berupa file yang lain. Jadi siswa tinggal download saja nanti di bahan ajar kelas ini. Kembali lagi. Kemudian
di menu siswa. Menu siswa ini adalah untuk menampilkan siapa saja teman-teman kita dalam satu ruangan. Jadi yang masuk dalam kelas ini tinggal kita lihat di sini. Kalau kita mau lihat secara keseluruhan, berarti untuk misalkan kelas 12 IPA 1 ada pesertanya, siswanya ada 42 orang ya. Kita kembali lagi ke menu sebelumnya, menu absensi. Menu absensi ini adalah menu bagi kita untuk melakukan absen. Jadi kalau misalkan hari Senin pelajaran matematika minat, maka siswa harus klik absensi pada hari Senin. Jadi secara otomatis pada tanggal berapa sekarang, 21 Juli ya, maka di sini akan langsung tanggal 21 Juli siswa ini hadir pada pukul 17.40-55. Oke, sekali lagi menu absensi, menu bagi kita untuk melakukan absen. Tinggal diklik saja absensi, maka otomatis kita akan terbaca bahwa kita hadir pada hari itu. Oke, kemudian masuk di ujian CBT sama ini tadi ya. Di sini adalah untuk melihat menu-menu ujian misalkan ulangan harian, ulangan semester, sama dengan tadi. Kita di sini akan melihat ujian apa saja yang akan berlangsung, tanggal berapa soal, dari pukul berapa sampai pukul berapa. Kemudian menu kerjakan, tinggal kita klik di sini kerjakan, maka kita akan masuk dalam menu ujian. Ke menu selanjutnya yaitu menu tugas KI 3. Jadi ini adalah tugas pengetahuan, bisa berupa PR, bisa berupa tugas harian ya. Jadi sama dengan penugasan tadi. Di sini kita bisa lihat nilainya berapa, tugasnya sudah diupload, kemudian tanggapan dari gurunya, feedback itu adalah tanggapan dari guru. Kemudian menu selanjutnya adalah menu tugas KI 4. Jadi di sini sama dengan tadi, ini adalah tugas keterampilan. Di sini juga kita bisa melihat nilai yang diberikan oleh guru kita, kemudian tanggapan dari guru. Kemudian menu berikutnya adalah nilai rapor. Jadi pada saat setelah selesai semester kita bisa melihat bahwa nilai rapor saya pada semester ganjil tahun pelajaran 2021 adalah sekian, nilai pengetahuan sekian, nilai keterampilan sekian, apakah tuntas atau tidak. Di sini bisa kita lihat nanti ketuntasan atau tidak tuntasnya kita punya nilai, dan bisa kita langsung hadapkan sama guru, masih bisa tidak perbaikan atau tidak. Oke, ke menu selanjutnya, menu kalender. Saya kira tadi sudah saya jelaskan menu kalender. Kita kembali ke menu utama dengan klik logo rumah di sudut kanan atas. Oke, saya kira cukup untuk penjelasan menu-menu yang ada dalam e-learning. Silakan keluar dengan klik logout. Oke. Ulang ya, belum. Oke, selesai. Saya kira cukup. Selamat belajar. Tetap tinggal di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.